dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sejuk tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, dan hidup hanya untuk-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Iya, semangat dong ya. Kita mesti punya muka ceria ya. Karena apa? Tuhan begitu baik buat saudara dan saya, amin. Katanya bukan saja baik, tapi sangat amat baik ya. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini bisa ada sebagaimana kita ada, amen. Iya, walaupun ya kalau kita tanya apakah nggak punya masalah, pasti semua punya masalah ya. Tetapi kita bersyukur hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu boleh bersama-sama ya dengan saudara-saudara seiman untuk datang beribadah pagi hari ini. Saya percaya ada berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua, amin. Jadi berkat Tuhan itu bukan melulu soal uang ya, tapi ada kesehatan. Di situ ada apa? Sukacita, ada kekuatan. Itu berkat Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya berharap semua handphone di silent ya. Kita mau menikmati pagi hari ini ya, 2 jam saja ya, untuk kita datang mencari wajah Tuhan. Yuk kita akan berdiri bersama-sama karena ini adalah minggu pertama ya, di bulan Juli kita akan membacakan Iman GBI. Yuk kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Aku Percaya Bahwa 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selamat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hati. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu
turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama dengan orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhir, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Kita pun tetap berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau mati bagi kami. Engkau telah menebus kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Raja Maha Kuasa. Engkau layak kami sembah ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus ambil alih. Urapan Allah mengalir atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buka suara. Biarlah kita mau naikkan pujian di dalam. Kau
Hosana. Bapak Ibu, benar kita mempunyai Allah yang dahsyat? Benar nggak? Kok lembek sih? Ya benar benar. Allah mana yang besar seperti Allah. Yuk, Allah mana? Yuk dong, suaranya dong. Dia kuat. Lagi semangat, sudah on belum? Sudah on belum? Nggak ada suaranya saudaranya. Kita mempunyai Tuhan yang besar. Maka hari ini jangan kita loyo-loyo. Amin, amin, amin. Dan puaskan jiwa yang dahaga. Bersorak-sorak. Ya. Saya mau bahasanya dulu. Coba. Dan puaskan jiwa yang dahaga. Suaranya. Boleh lebih keras lagi. Ya. Lagi ya. Lagi. Saya mau dengar suara. Dan puaskan. Nah. Iya. Yes. Iya. Amin, amin, amin. Bersorak-sorak. Yeah. Haleluya. Hosana. Hosana. Hosana, Hosana. 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 Oh, lagi. Saya mau coba. Suaranya. Hosana. Hosana. Haleluya. Oh, saya mau saudara lebih semangat lagi hari ini memuji Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Tiada terukur besar kasih setia Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Amin ya, amin. Ayo jemaat GBI April lebih semangat lagi. Amin. Ya, biar iblis gemetar waktu saudara menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Kita menari bagi Tuhan ya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu.
tidak terhitung banyaknya. Untuk itulah Bapak pagi hari ini kami melalui vokal grup Mismor pagi hari ini kami menaikkan pujian bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Mari pemuji Mismor akan menaikkan pujian sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang spesial dan lagu ini kami persembahkan buat orang tua yang kami kasihi, yaitu Bapak Dewa Hono yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun. Karena kalau kami mengingat saya dulu masih kecil ya, Om Hono itu sebagai guru sekolah minggu saya. Pakai Om Hono kalau saya ya, saya senang pakai baju apa Cinderella ya. Dan sampai usia gini ya, saya bersyukur masih diberi kesempatan dan juga masih diberikan usia yang panjang oleh sehat selalu. Ya, mari kita akan mempersiapkan.
Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh mengingat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Dia. Oh haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Dan kalau saya minta Bapak Ibu kita mau berdiri bersama-sama. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Apakah mataku tertuju hanya kepadamu Bapa? Biarlah kita pagi hari ini kita mau berkata, aku cinta Engkau Tuhan, aku rindu akan Engkau. Biarlah pujian ini sebagai doamu pagi hari ini kepada Dia. Bukan sekadar pujian saja, tapi biarlah kita mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Oh. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, yes Bapa, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi, oh nyanyi, Hosana,
berkati Bapak untuk kebaikan dan kasih sayang yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Kami percaya Kau menyertai kami. Kami percaya Kau memberkati kami semua. Hari ini kami bersama-sama bersuka cita bersama dengan hari di mana kami boleh berbakti bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau siapkan hati kami menerima berkat-Mu, supaya apa yang kami dengar oleh firman-Mu menjadi kekuatan dalam langkah perjalanan hidup kami menghadapi tantangan di depan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kita berkata amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, senang sekali saya berada di hadapan saudara-saudara semua. Saya senang, saya terharu mendengar lagu pujian kesukaan saya. Saya dengar hari ini sampai saya meneteskan air mata untuk mensyukuri kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang bagus. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam kesempatan ibadah pagi hari ini. Ada Pak Nano masih ganteng ya, tambah lemu kelihatannya. Ya, bulan purnama tadi menjadi wartawan foto. Terima kasih ya, masih tetap setia membawa anak-anak yang lain yang tidak kami sebutkan. Semua kami kenal wajahnya. Terima kasih. Saudara-saudara, tempat ini bukan tempat yang baru buat saya. Ya, Anda semua juga sudah tahu. Di sini hati saya. Dan di sini saya akan tetap mengasihi Anda semuanya. Terima kasih buat cinta kasih saudara, perhatian dalam hari istimewa yang kita hadapi bersama hari ini. Kita bersama-sama sedang menjalani hidup. Kita sedang berjalan seperti roda yang sedang berputar dan tidak akan kembali lagi. Itulah perjalanan hidup kita. Semua sedang menuju ke satu tujuan. Tujuan akhir di ufuk sebelah barat. Tidak tahu yang akan terjadi di depan kita. Semua menjadi harapan bahwa hidup yang akan datang menjadi hidup yang kekal abadi bersama dengan Tuhan. Itulah harapan kita semuanya. Itu sebabnya kita berada di rumah Tuhan. Tapi marilah kita berpikir, apakah hidup kita ini bermakna? Apakah hidup kita ini berguna? Apakah hidup kita ini membawa buah? Apakah hidup kita ini berharga di mata Tuhan? Itulah yang ditantangan kita. Tetapi kita diingatkan, jangan takut dan khawatir, sebab Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Namun, di dalam perjalanan itu, perjuangan dan pergumulan kita harus kita hadapi dari semenjak saat sekarang ini sampai kepada masanya yang akan datang. Semua kita ini sebetulnya yang duduk di rumah Tuhan adalah utusan-utusan Tuhan. Utusan Tuhan sederhana. Apa yang Tuhan mau? Beritakanlah kabar Injil, kabar kesukaan kepada semua orang. Kabar kesukaan tidak selalu Anda harus menjadi pendeta. Tidak selalu Anda harus menjadi pemain musik. Tapi kesukaan yang harus disampaikan, kabar itu adalah memberitahukan kepada tetangga sebelah, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara. Katakan, Yesus Juru Selamat. Yang percaya akan selamat. Itu saja inti yang pertama. Itu adalah tugas kita semua. Tapi nanti kita akan meningkat. Tuhan akan memakai lebih daripada itu. Kalau kita mau setia seperti yang dinyanyikan tadi bersama oleh Kur di depan kita. Kita lihat sama-sama tentang semua utusan Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran pasal 3.
Anda bisa baca ayat 1 sampai 22, tetapi saya hanya baca dalam ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah. Aku utus kamu kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-10. Ya, itu saja. Ya, tidak usah. Itu ayat 10 saja. Saya ingin jelaskan supaya kita tidak terlalu lama. Ya. Ini adalah kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada seorang nabi besar yaitu Musa pada usia 80 tahun. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Keluar dari perhambaan Raja Firaun. Setelah mereka berada di Mesir selama 430 tahun semenjak Yusuf berada di sana. Pada saat panggilannya, Musa sangat matang. Karena apa? Karena semenjak dia lahir, dia menderita. Dia harus dibuang ke sungai Nil, bukan dilempar gitu dimakan buaya, tetapi dimasukkan di dalam keranjang, dibuang untuk menghindari pembunuhan oleh Raja Firaun terhadap anak-anak kecil. Namun demikian tangan Tuhan menyertai dan diselamatkan oleh putri Firaun ketika mereka dengan dayang-dayangnya sedang mandi di tepi sungai Nil. Maka bayi ini adalah bayi laki-laki. Lalu dididik di kerajaan Mesir sampai usia 40 tahun di Universitas Mesir. Pendidikan duniawi yang bagus pada waktu itu. Setelah itu, Musa harus keluar dari Mesir. Terusir karena dia membela orang yang dianiaya. Dan dia membunuh penganiaya itu, orang Mesir. Dia lari ke padang pasir. Selama berada di Midian, dia mengabdikan diri menjadi gembala selama 40 tahun. Berarti dalam usia 80 tahun, Tuhan mempersiapkan Musa untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan umat Israel. Dalam usia seperti itu, Musa diberikan keyakinan yang mantap. Karena di tengah perjalanan di padang pasir pada saat dia sedang menggembalakan domba, dia berjumpa dengan Tuhan. Bukan face to face. Tapi di dalam semak belukar yang terbakar api. Di sana Musa tersungkur dan mendengar suara Allah. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan Ehye, Esher Ehye. I am that I am. Aku adalah aku. Dan Tuhan mengetahui segala bahasa semua umat manusia. Dan pada waktu itu, Musa tertunduk takluk di bawah kaki Tuhan. Dalam usia 80 tahun, yang dipersiapkan untuk pergi ke Mesir. Selama 40 tahun dia di dalam perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan. Tetapi ia tidak bisa menjumpai Kanaan. Karena Musa telah berbuat dosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memelihara emosi dan kemarahannya. Pada saat bangsa Israel meminta air, ia pukul itu batu supaya keluar air. Airnya keluar. Tetapi itu bukan atas nama Tuhan. Tetapi dengan kekesalan
Musa kepada umat Israel. Dan Musa tidak bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke Kanaan dalam usia 180 tahun. Tuhan memanggil Musa untuk pulang ke kerajaan Allah. Dalam perjalanan kehidupannya untuk menemui kematian, ia berjalan pergi ke dataran Moab. Ia naik ke atas gunung Nebo. Dan ia berdiri di puncak Pisgah. Ia memandang ke Gilead. Ia melihat sungai Yordan. Dan pada saat itu ia wafat. Dan jasadnya berada di gunung. Tetapi sampai sekarang tidak ditemukan. Sampai di dalam kitab Yakub dikatakan jasad dari Musa itu menjadi perebutan antara malaikat Jibril dengan iblis. Sama-sama ingin merampas jasad dari Musa untuk dipergunakan oleh iblis, mempermalukan Tuhan. Tetapi Tuhan lebih berkuasa. Dan ternyata Musa sudah sampai di dalam kerajaan surga. Apa yang menjadi buktinya adalah Musa bersama dengan Elia bertemu Tuhan Yesus di bukit yang tinggi dan mereka bercakap-cakap. Musa, Elia, dan Tuhan Yesus yang ada di bumi. Itulah bukti bahwa Musa berada di sisi Tuhan. Dalam Matius 17 ayat 3. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, yaitu dengan Tuhan Yesus. Sampai di sini, perjalanan riwayat Musa sudah berada di dalam kerajaan surga. Namun sesungguhnya, berita firman Tuhan terus mendengung sepanjang zaman. Dan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Yang sedang kita alami. Ketika sekarang kita berada dalam usia 70 sampai dengan 80 tahun. Dalam keadaan sehat dan segar. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang harus kita syukuri karena kebaikan dan penyertaan kepada kita. Ini adalah anugerah Tuhan. Ketika itu Musa usia 80 tahun. Ia baru mengawali perjuangan hidupnya. 80 tahun pada waktu itu memang masih luar biasa cemerlang. Sekarang 80 tahun jalannya sudah kurang baik. Opung tadi menceritakan saya sedikit lagi 80. Kalah sama saya. Saya udah duluan hari ini. Saudara-saudara, Musa pada waktu itu menyadari bahwa usia 70 tahun, kalau Anda lihat dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kita tidak perlu menderita. Kita bersyukur. Dan itu disadari oleh Nabi Musa. Yang telah terpanggil menjadi seorang yang memimpin jutaan umat Israel keluar dari negeri Mesir.
Ini pekerjaan utusan Tuhan. Ini pekerjaan hamba Tuhan. Ini pekerjaan orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan. Secara khusus untuk memimpin umat Israel menyelesaikan perjalanannya sampai menuju Kanaan. Dan Musa tidak bisa mengikutinya. Diteruskan dengan generasi Yosua dan lain-lainnya. Sejatinya pelayanan dan panggilan Tuhan tidak pernah berhenti sampai kepada saat sekarang ini. Tidak terbatas dengan faktor usia. Mau usia anak sekolah minggu, mau usia sampai tua, selama masih bisa Tuhan pakai. Dan itu yang harus kita laksanakan. Sampai Tuhan menghentikannya. Stop sampai di sini. Selesai, pulang ke rumah Bapa. Hidup Musa memberi makna buat kita. Harus memberi pelajaran buat kita. Supaya kita jangan menjadi anggota jemaat yang statis. Diam. Yang tidak berbuat apa-apa. Bahkan pekerjaannya hanya mengkritik. Pekerjaannya hanya merendahkan. Pekerjaannya hanya itu saja. Tapi tidak dengan kita. Kita dipanggil menjadi utusan-utusan Kristus. Seperti yang tadi saya sebutkan yang pertama. Jadi, hidup kita yang telah menjadi percaya, orang-orang yang terpanggil adalah orang-orang yang berharga. Kita ini orang-orang yang berharga. Tidak peduli orang lain mau berkata apa. Tapi Tuhan menghargai kita. Mari kita bersama-sama memperhatikan penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Menjadi alat Tuhan. Untuk memberitakan kabar berita Injil yang Tuhan perintahkan kepada kita semuanya. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Semua murid Tuhan. Di sekolah saja ada murid TK, ada playgroup, ada SD, SMP, SMA. Tadi tuh cucu-cucu saya tuh udah mau kuliah. Ya, nanya Moni, Lukas. Senang saya. Dulu masih digendong-gendong. Sekarang sudah menjadi gadis cantik. Ingat sebentar lagi. Nanti ada yang I love you begitu. Siap. Tetapi itu adalah perjalanan hidup. Ya. Jadilah berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun Anda akan dihargai oleh Tuhan. Ya. Itu yang pertama saya ingin ingatkan. Di usia kapan saja kita bisa menjadi berkat. Di usia sekolah minggu bisa jadi berkat. Ya, cucu saya yang kecil apa saja dia mau. Padahal masih kelas 1 baru naik kelas 2 SD. Ini nanti sore dia mau main tamborin buat opa ulang tahun. Aduh, padahal tamborin sono yang besar-besar, tapi dia mau seperti itu. Dia les piano, dia les nari, dansa apa tuh, gak tahu. Ya yang sekolah-sekolah itu. Dan dia kalau berbakti, dia duduk di depan. Dia mendengar. Ini anak membuat saya terharu. Semua orang yang datang senang. Kamu pinter ya, kamu bisa ini ya. Di sekolah juga 100. Dapat 80 aja enggak. Dapat 90 nangis. Kok enggak 100? Saudara-saudara, sikapnya di sekolah. Ya satu-satunya murid yang kalau
ketemu ibu guru. Dia rangkul. Sampai gurunya tuh terharu sekali, ini anak kok pintar sekali. Nah, saudara-saudara, ini anak siapa? Oh, anaknya itu Ibu Susan. Ibu Susan siapa? Oh, itu sih opanya pendeta. Itu urutannya, saudara-saudara. Sebetulnya bukan menunjukkan seperti itu. Tapi ini adalah milik kesaksian yang hidup. Lakukan itu. Saudara-saudara, saya di sini seperti di rumah sendiri. Saya nggak malu. Tadi sudah ngobrol sama-sama. Opung. Aduh, saya di rumah ini sepertinya disayang sama tetangga-tetangga. Siapa saja datang ke saya pada waktu saya pulang dari rumah sakit. Semua mereka berkata, ini Opung yang kita cintai. Saudara, apakah ini bukan satu kesaksian? Ini kesaksian. Dia Opung cerita dengan air mata. Dan saya berkata itu harus lakukan. Tidak perlu lari-lari. Nggak bisa lari. Kakinya udah teol gitu. Tetapi apa yang masih bisa pergunakan, gunakan membawa Kristus kepada mereka. Ini contoh yang sudah oma-oma. Ya, tadi tuh saya sebut Wawa ya. Luar biasa, suaranya masih meledak-ledak seperti geledek. Senang saya sampai terkaget-kaget. Suaranya dalam pujian bagus. Di korda wanita dia boleh bersinar. Bukan bernyala orangnya, bersinar. Dia tidak akan seperti ini. Kalau tidak dari kecil, sekolah minggu dia dididik. Saya paling sayang sama dia. Kalau datang tuh pakai baju Cinderella, ya putih-putih. Selamat pagi Om, ya selamat pagi. Minggu depan pakai itu lagi. Minggu depan pakai itu lagi. Barangkali punya ganti atau memang satu-satunya yang dia senangi. Dia rajin, saudara. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Dan dia masuk yang sempit sekarang. Saudara-saudara, ini kecil. Tetapi saya bangga. Menjadi besar. Telah menjadi dewasa. Malah dia dipersunting oleh Pak Harto. Bukan Pak Harto Presiden. Pak Harto Mulyono. Ya, dulu waktu di Hotel Jayakarta tuh saya sering diundang khotbah di sana. Dia seorang pelayan Tuhan yang baik. Nah, ini contoh-contoh. Tidak usah terlalu jauh yang ada di rumah kita. Saya masih melihat Erwin tuh. Ya, main drum. Lebih ganteng dari saya. Ya. Dia bermanfaat, berguna. Apa yang dia dapat lakukan di dalam ini menjadi berkat. Tapi semoga saja juga di luar dia akan berkata pada teman-temannya, percaya Yesus. Sebab itu adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Ya, demikian juga Mika. Ya, si Ibu Bawel. Tetapi Tuhan memakainya menjadi alat yang baik. Saudara-saudara, beberapa contoh banyak. Ada Chris John apa? Chris Not. Ya, jangan lama-lama, Des. Kita sambut dengan sukacita. Dia setia. Saya melihat di sini menjadi pelayan Tuhan. Kadang-kadang dia juga saya panggil sana. Karena kita perlu pemain. Buat Tuhan, apa saja Anda lakukan. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang sudah berusia menjadi omah misalnya. Ini satu lagi.
Putris, ia tidak timbul tiba-tiba seperti sekarang ini. Dia dididik semenjak kecil. Ketika sekolah minggu dia belum makan roti brot itu nggak mau ke sekolah minggu. Dia jalan-jalan, dia muter-muter. Saya mau jewer waktu itu. Tapi Tuhan bertindak. Tuhan didik. Tuhan ajar. Dengan pahit dan getir. Ia tetap berada di rumah Tuhan. Anda lihat sekarang berdiri. Seorang ibu gembala. Sesungguhnya yang terhormat. Tetapi bukan itu tujuannya. Kehormatan hanya pada Tuhan. Saudara, tidak sangka dia menjadi pemimpin GBI dunia. Sedunia loh. Anggota MPL. Satu-satunya wanita barangkali di GBI. Itu ibu gembala saudara. Saya mendengar hormat. Orang-orang yang terpilih namanya yang begini-gini. Semua tidak terpakai. Tapi Tuhan memakainya. Menjadi alat yang lebih besar untuk seluruh Indonesia dan dunia. Dia mempunyai kedudukan, saya ada di bawahnya. Kalau ini mau jewer saya bisa, istilahnya ya. Nah, ini pekerjaan terhormat. Pekerjaan yang direbut oleh banyak orang. Padahal tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan mau memakainya. Dan itu harus menjadi doa saudara. Saudara-saudara, kerinduannya pasti. Agar tempat ini boleh penuh sesak dengan jiwa-jiwa baru. Dan itu bukan pekerjaan dia semata. Tapi pekerjaan Anda semuanya. Saya senang melihat ini pemuda-pemuda yang berderetan. Barangkali ini keturunan Pak Nano semua ya. Terima kasih. Ya, kalian anak yang begini. Setia di dalam Tuhan. Dan ikuti firman Tuhan. Nanti beberapa tahun berjalan. Baru akan berkata, oh Tuhan, terima kasih. Tuhan bisa membuat saya menjadi sukses. Harus seperti itu. Apa Wawa nggak lihat dulu? Saya punya sepeda pinjaman dari sekolah. Begitu jalan di ontel patah itunya gimana nih dipanggul-panggul. Ya, waktu di tanah tinggi. Saya terima karena kebaikan Tuhan. Saya tidak mau lepas dari kasih Tuhan. Sekalipun keluarga saya 99% adalah Muslim. Tapi saya berdiri di tengah-tengah mereka. Dan sekarang mereka hormat seperti ini. Cucu saya saja udah ada 30. Ya, di total semua kurang lebih ada hampir 50. Mereka merindukan saya. Saya hormat. Ya, biasa saat Lebaran. Saya kirim mereka buat mereka jajan. Saudara-saudara, kita ingin menjadi berkat dan senang. Pelayanan yang harus kita layani, harus kita jalani dengan setia. Anda tidak akan menjadi seperti ini kalau tidak ada gereja yang namanya di Gang Masjid Guru Saban 2, 144. Ini rumahnya. Ini omanya pahlawan yang saya hormati. Sebab setiap minggu kita jalan berdua. Antara si nenek dengan si jomblo keliling cari jiwa. Dan Tuhan menetapkan sekarang sudah ada gereja yang bertumbuh sampai sekarang ini. Bukan kita membanggakan, tetapi itu Tuhan yang meneruskan, melanjutkannya. Satu lagi di Gang Muhammad Ali. Gerejanya di Gang.
memang di dusun. Tempat di mana banyak copet dan penjamret. Tapi sekarang telah berdiri gereja. Menjadi sentral dari tempat-tempat lain. Dan Tuhan memberkati jiwa-jiwa yang di sana. Jangan kita merindukan, saya kepingin seperti Yakub Nahuai, saya kepingin seperti itu. Tidak. Tidak semua seperti itu. Kamu tempatmu harus di gang, ya sudah di gang. Apalagi mana gang Muhammad Ali. Barangkali gang Muhammad Ali sama gang Masjid Guru Syaban adalah dua nama yang spesifik yang tidak ada di seluruh dunia. Saya pernah tanya kepada Pak Peri, ada nggak pernah menemukan gereja di gang Muhammad Ali atau Guru Syaban? Godoh. Dan satu-satunya di dunia. Dan itu adalah kebanggaan kita. Itu kebanggaan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan mengembangkan berkat-berkat itu ke seluruh muka bumi. Karena Tuhan akan menyertai sampai ke seluruh bumi, sampai kepada akhir zaman. Ternyata dari Muhammad Ali, dari gang Masjid Guru Syaban, Tuhan memakai anak-anaknya tersebar ke seluruh dunia. Kalau saya hitung yang di Amerika Serikat, ada kurang lebih 9 atau 10. Kemarin baru nyusul satu ke sana. Yang di Australia ada 5. Di New Zealand ada 2. Ada di Belanda. Ada di Jerman. Hanya di Afrika yang belum ada kelihatannya. Mereka selalu komunikasi. Terima kasih Om buat doanya. Saya di sini juga melayani Tuhan. Ini Om ada sedikit berkat buat Om pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Mereka ingat jemaat yang ada di gang seperti itu. Jadi saudara-saudara, tidak perlu Anda ingin menjadi orang pemimpin di luar. Tapi di sini Anda nanti akan menjadi berkat. Mengirim kemana-mana. Itulah namanya buah. Di mana kita harus melakukan perjalanan. Jadi saudara-saudara, samping itu memang kita perlu untuk banyak memberitakan kabar. Kabar sukacita dari surga. Saya sudah menulis rencana seperti Daud. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saya menulis 1000 di rumah Tuhan daripada 1 hari di tempat lain. Saya sudah nulis sampai 800 dan yang dijadikan 5 jilid. Jilid pertama 200, renungan-renungan singkat, ada lucu, ada marah, ada jengkel, ada macam-macam ya. Mestinya hari ini sudah jadi yang jilid pertama 200. Nanti saya bagi pada saudara maunya berapa. Ya supaya menjadi renungan untuk peringatan, oh ini ada Om Wahono yang kalau nanti saya sudah pulang ke sana, ya tidak ketemu lagi, ketemunya nanti di sana, masih ada titipan. Saudara-saudara, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebab itu, mari kita jangan menunggu. Menunggu, hanya mengeluh, hanya meratapi hidup, minta Tuhan kirim berkat, Tuhan berikan kesehatan, hanya itu saja, tetapi tidak keluar. Ayo kita bertindak, menatap ke depan, berjuang untuk Tuhan. Ibarat orang sedang menabur dengan cucuran air mata. Ya, akan menuai dengan sorak-sorai. Dan itu Mazmur 126 ayat yang kelima. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan pernah melewatkan waktu, membuka mulut untuk berkata, Tuhan Yesus baik.
Percayalah, itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ialah Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi satu lagu bersama. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih setiamu. Ku telah mengenal kasih setiamu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Mari kami bersama baik berdiri kita berdoa. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Tuhan, Engkau melawat, Amen. Engkau melihat pada hati-hati yang telah mendengar firman. Tidak ada satu dari antara mereka yang terlewati Tuhan untuk menerima berkat firman. Kami terpanggil bukan sekedar hanya menjadi anggota yang statis, yang berdiam, yang tidak menjadi berkat. Tetapi Tuhan ingin memakai kita semua menjadi alat yang Amin. masa-masa sukar sedang berjalan dan terlihat di depan kami. Tapi masa-masa sukacita bersama dengan Tuhan akan selalu menuntun dan memberkati kami. Yes, amen. Terima kasih Tuhan untuk semua anak-anak-Mu. Terutama mereka-mereka yang telah kami kenal sejak kecil. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Mereka tidak pernah berpikir akan menjadi apa di kelak kemudian hari. Tetapi Tuhan yang telah memanggil dan menetapkan. Tuhan, kami ingin lakukan sampai kepada titik darah kami yang terakhir. Supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus akan terus menuntun dan memberkati kami. Dengan berkat yang berlimpah. Berkati semua domba-domba-Mu Tuhan. Dari yang kecil sampai yang terbesar. Engkau pakai sekaliannya. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau yang bertindak. Terima kasih. Amin. Silakan. Saudara, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah lewat tubuh dan darahnya yang akan menyatu bersama dengan tubuh Kristus, kita akan dikuatkan. Kita akan melangkah memasuki hari-hari kita bersama dengan Dia. Saya undang hambanya yang bertugas untuk maju ke depan dan kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan
melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang pernah menyakiti kita, sehingga tubuh dan darah Kristus tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah kembali mengingatkan kami, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami sadar semua karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Mari Tuhan, Engkau terus mengurapi kami. Engkau berikan kerendahan hati bagi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Mampukan kami dan kuatkan kami, sehingga kami boleh melangkah dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Engkau yang sudah memberkati hamba-Mu, Engkau terus Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan Engkau akan memberkati anak cucunya Bapa. Terima kasih Engkau sudah pelihara hamba-Mu sepanjang tahun dengan segala berkat kesehatan yang Engkau limpahkan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Engkau terus menyertai, mengurapi, memakai, menjadikan dia alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, sehingga tubuh dan darah-Mu mendatangkan berkat bagi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dalam masalah Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kami, sehingga kami mampu Tuhan menghadapi setiap masalah yang Kau izinkan terjadi, dan kami boleh tetap kokoh berdiri teguh di hadapan-Mu sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami dan kuduskan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Angkat roti tinggi-tinggi, dan kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita akan makan dan kita akan percaya ini adalah tubuh Kristus yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melangkah memasuki hari-hari kita bersama dengan Dia. Dalam nama Yesus. Kita angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah mengangkat, memberikan pengampunan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, Dia Allah yang ingin disembah. Dia Allah yang layak diagung. Kami bersyukur. Segala terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami
Bapa. Kami telah menyatu bersama tubuh dan darah-Mu yang membuat kami menjadi lebih kuat untuk kami melangkah memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan melangkah memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau. Banyak hal yang akan kami hadapi. Satu hal yang kami tahu, Kau tidak tinggalkan kami. Satu hal yang kami mengerti, Kau tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Orang-orang di sekitar kami bisa menjauh, suami kami bisa tidak peduli, anak kami mungkin melupakannya, tapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau telah pelihara sepanjang tahun. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang Kau pelihara Tuhan sepanjang tahun. Engkau kenal Tuhan Esther, Engkau juga berkati. Engkau urapi, Engkau pakai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Yunika cucu kami. Engkau juga telah pelihara dia Tuhan sepanjang tahun. Engkau berikan hikmat kepandaian. Engkau akan jadikan dia alat-Mu. Engkau terus Tuhan memberikan dia kesehatan dan kepandaian. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa kita telah diberkati lewat pujian firman Tuhan dan juga perjamuan kudus hari ini. Sebelum kita akan mengembalikan ya persepuluhan apa yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu Saudara, dan kita akan memberikan persembahan, kita dengarkan dulu yaitu Warta Gereja. Warta GBI MDL Minggu 2 Juli 2023. Kita dengarkan sejenak. Ibadah wanita Selasa 4 Juli 2023. Pembicara Ibu Mika Astuti, pujian Ibu Purnama Siahaan, pukul 7 sore di tempat ini. Jumat 7 Juli 2023, pada malam pujian dan penyembahan, pujian Saudari Desi, pukul 7 malam di tempat ini. Ibadah Raya Minggu 8 Juli 2023 pukul 8 pagi, pembicara Pendeta Trisnawati Wiono STH, doa syafaat PDP Juliawati Cahyadi, Kolektor Utati Herawati, dan Ibu Nila, penerima tamu Miss Yutinia Multimedia Saudari Desi. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Juli adalah Pendeta Jiwa Uno STH 2 Juli, Ibu Juliawati 11 Juli. Demikian warta pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya undang kedua pelayan bersama untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Biarlah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, melebarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Miss Bele akan berdoa. Dan mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan segala firman-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap pekerjaan, usaha, keluarga, apapun yang berkerjaan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bersyukur.
Bapa yang baik. Segala pujian dan syukur kami naikkan kehadiran Bapa. Engkau sungguh baik di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Allah di hidup kami. Sekali kami sejenak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Memohon Tuhan yang bagian firman mengingatkan kepada kami apakah yang sudah kami lakukan bagi Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, apakah kami sudah menjadi terang-Mu, menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami meriwayat kembali Tuhan lewat omongan Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, Engkau menjaga kami dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sampai saat ini, semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami terutama berdoa buat hamba-Mu, mohon Tuhan, Kau tambahkan satu usia lagi Tuhan, Tuhan tepat pada hari ini Tuhan. Tuhan tambah usia beliau Tuhan, beliau boleh bersama-sama dengan keluarga besar kami yang di tempat ini Tuhan. Menghabiskan pagi di pertambahan usianya Tuhan Yesus karena kebaikan dan anugerah. Biarlah Tuhan beliau menjadi contoh Kristus di kehidupan kami Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan Yesus banyak Tuhan teladan-teladan beliau Tuhan yang telah kami lihat dan boleh ditagihkan buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan Yesus, mohon berkati Tuhan Yesus tiga anaknya, berkati Tuhan Yesus mantu serta cucu-cucunya Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh keluarga yang dikehendaki Allah, keluarga yang boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus, keluarga yang sungguh-sungguh menjadi berkat baik lingkungan keluarganya Tuhan, lingkungan gereja maupun dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam masa hidup Bapak boleh terus Tuhan Yesus memenangkan jiwa dan menjadi berkat untuk orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan Yesus kembali sidang kami ke dalam tangan. Kami tahu Tuhan Yesus, tantangan Tuhan Yesus, rintangan, pekerjaan beras besar Tuhan siap menanti beliau Tuhan. Oleh karenanya kami terus mendoakan kembali sidang kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap Tuhan Yesus menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh murni bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus menjadikan kembali sidang kami menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun beliau berada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan Yesus serta mantunya Tuhan, berkati usahanya, apapun yang dia kerjakan semuanya teruntuk hanya oleh balik dan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus aktivis di tempat ini Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaanmu di tempat ini, berkati setiap ibadah baik hari Minggu maupun tengah minggu. Biarlah setiap ibadah boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Baik kami berdoa buat ibadah kaum wanita, biarlah para wanita-wanita Allah mau tergerak Tuhan, tidak hanya berkumpul bersama, tapi dalam setiap ibadah WD Tuhan ada kegerakan, ada keinginan hati untuk sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi berkat dalam kehidupannya Tuhan. Berkati para wanita di tempat ini. Kami juga berdoa buat para kepala rumah tangga di tempat ini Tuhan, para bapak-bapak Tuhan Yesus menjadi imam Tuhan Yesus di tengah keluarga. Boleh Tuhan Yesus tidak hanya mencari nafkah untuk keluarga Tuhan, tapi boleh membawa firman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga boleh turun untuk istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak muda di tempat ini Tuhan, tolong Tuhan, biarlah kegerakan itu boleh terjadi buat anak-anak muda untuk sungguh-sungguh Tuhan Yesus melihat kebaikan Allah. Kegerakan Tuhan boleh terjadi untuk anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa ibadah sekolah minggu Tuhan, tolong tidak hanya Tuhan, tolong untuk tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Berdoa untuk ibadah Rabu ceria Tuhan, sehingga anak-anak ini datang kepadamu Tuhan dengan kepolosan mereka, mereka boleh menjadi berkat Tuhan, membawa firman Tuhan ini untuk orang tua mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa Tuhan Yesus pemerintahan kota Jakarta dan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan turunkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkat-Mu, pertobatan-Mu buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini. Oleh karenanya Tuhan, mari Tuhan Yesus campur tangan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang memegang pemerintahan Tuhan, yang Kau izinkan memegang Tuhan Yesus salah satu bidang pemerintahan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mau hidup benar, sungguh-sungguh Tuhan Yesus berbeda dengan yang lain, sehingga orang lain yang tidak mengenal Engkau Tuhan boleh menyembah-Mu Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk awal Juli ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap melangkah bulan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti Tuhan telah memelihara kami dan tidak pernah membuat kami kekurangan dan tidak pernah
meninggalkan kami. Kami percayakan bulan ini di dalam tangan Tuhan. Kami siap melangkah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Jangan ada satu pun yang terlewati, agar terpulangkan kami ke rumah masing-masing membawa berkat yang tersedia dari surga, meneguhkan dan menguatkan perjalanan iman kami, dan kami boleh maju melangkah terus bersama dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi, pulanglah terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Tuhan ya. Jangan lembek-lembek. Selamat ulang tahun Om, panjang umur sehat selalu. Oh iya kita iya ada makanan ya. Nah tadi udah pesan dari Om Opung, saya Ibu Tris foto. Mari silakan yang lain boleh makan. Opung ayo. Opung Hano tadi udah bilang dia mau foto. Ini request dari Bapak Kasih ya. Tuhan berkati doa. Ayo Opung. Opung di sini Om. Gantar aku pinggir, tenang Opung. Pinggir bunganya. Pindahin. Ya yang lain boleh silakan. Mari silakan yang lain untuk
Bocor ya? Wes, mantap. Terima kasih ya buat semuanya ya. Atur aja deh. Terima kasih buat semua jemaat. Terima kasih. Goreng. Cak ada babi. Yuk, silakan. Ya, gimana?